Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Abdillah Asidiki dengan NIM 2008105062. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang resum yang saya dapatkan dari suatu jurnal yang berjudul Virtual Simulation to Replace Clinical Hours in a Family Assessment Course, Development Using H5P, Gamification and Student Co-Creation. Jurnal ini karya Laura Akilam and Marian Lukhtar-Flood. Pada bagian pendahuluan, simulasi virtual itu adalah pendekatan baru yang meningkatkan hasil belajar dengan hasil yang serupa dengan simulasi berbasis manekin. Simulasi virtual berkontribusi pada peningkatan penalaran klinis, peningkatan pengetahuan kognitif dan afektif, peningkatan kemanjuran diri, dan persiapan yang lebih baik untuk simulasi kesetiaan tinggi dan praktik klinis. Simulasi virtual juga berkontribusi untuk meningkatkan keterlibatan dan pencapaian pelajar melalui imersi, kehadiran, dan keterjangkauan. Gamifikasi simulasi virtual selanjutnya dapat meningkatkan keterlibatan dan kesiapan untuk latihan. Studi menunjukkan bahwa hingga 50% jam klinis dapat diganti dengan simulasi kualitas. Pandemi global COVID-19 semakin membatasi akses ke situs klinis dan pendidikan. Selain itu, simulasi yang dikemas sebelumnya mungkin tidak memenuhi tujuan pembelajaran untuk kursus atau program keperawatan tertentu. Peserta didik memilih salah satu dari 3 opsi pada setiap titik keputusan dan diberi umpan balik segera apakah tanggapan mereka benar atau salah. Komite Standar INA-CSL merekomendasikan pemberian umpan balik yang akurat, spesifik, dan tepat waktu dalam standar praktik terbaik mereka untuk fasilitas. Umpan balik langsung tentang kesalahan diberikan yang mendorong pembelajaran dari pengalaman. Untuk selanjutnya adalah pembahasan. Fase pertama yaitu pembuatan simulasi di H5P. Anggota Hub Inovasi Pembelajaran dan Pengajaran Universitas Cambrian membantu dengan aspek teknis permainan termasuk videografi dan perakitan beberapa simulasi. Pengujian kegunaan informasi dengan pakar teknologi dilakukan sebagai pengganti uji coba yang direkomendasikan oleh Komite Standar INA-CSL. Pakar teknologi ini termasuk seorang desainer instruksional dan seorang siswa desain grafis yang bekerja di pengajaran dan pembelajaran inovasi Hub Cambrian College. Tahun pertama simulasi digunakan mereka dibuat menggunakan video interaktif H5P. Pembuatan simulasi di H5P tidak memerlukan pengetahuan pengkodean apapun. Pembuatan konten termasuk ke H5P. Pembuatan konten masuk ke H5P. Memilih jenis konten skenario percabangan dari daftar dan diarahkan ke antarmuka seret dan lepas yang mudah digunakan untuk mengedit. Pembuatan konten dapat meninjau tutorial yang menunjukkan cara langkah demi langkah untuk membuat simulasi. Dalam skenario pencabangan, siswa membuat keputusan berdasarkan sekumpulan 2 atau lebih opsi berbasis teks. Keputusan yang diambil siswa mengubah konten yang mereka lihat selanjutnya, yang penting untuk game simulasi. Dalam kursus ini, siswa menerima umpan balik langsung mengenai tanggapan mereka jika itu tidak dianggap sebagai salah satu opsi yang benar. Karena panjangnya skenario, terkadang siswa diarahkan untuk memilih opsi yang berbeda dari daftar sebelumnya. Selanjutnya fase kedua, gunakan dalam kursus penilaian keluarga. Pada tahun 2019, siswa menyelesaikan 2 simulasi terkait salah satu dari 3 keluarga. Siswa memiliki akses ke semua simulasi dan memilih mana yang akan digunakan. Siswa menyelesaikan PSG ini pada waktu mereka sendiri mengikuti pra-brief kelompok besar di kelas. Simulasi orang ketiga terjadi di mana setiap keluarga menanggapi pertanyaan siswa selama waktu kelas. Kuis ini dirancang untuk memastikan siswa mengekstraksi data yang mereka butuhkan selama simulasi terkait untuk menyelesaikan esai mereka.
Siswa didorong untuk menyelesaikan simulasi menggunakan bacaan yang ditugaskan dan pertanyaan kuis sebagai panduan, dan untuk berbicara tentang simulasi dan kuis satu sama lain. Siswa didorong untuk berdiskusi satu sama lain segera selama waktu lab sambil menyelesaikan kuis buku terbuka yang terkait dengan masing-masing VSG. Seringkali siswa ingin mendiskusikan bagaimana menjawab pilihan ganda dan memilih semua gaya pertanyaan yang berlaku pada teks keperawatan. Fase ketiga yaitu memanfaatkan kreativitas siswa untuk simulasi masa depan. Gamifikasi digunakan untuk mempromosikan keterlibatan siswa dalam kegiatan kursus pada tahun 2019 dan 2020. Siswa diberi 5% dari nilai akhir mereka untuk menyelesaikan pilihan kombinasi kegiatan apapun di luar kelas. Setelah menyelesaikan suatu kegiatan, poin diberikan dan siswa menerima lencana dengan nilai poin terkait yang dicatat pada lencana serta di buku nilai. Siswa memperoleh 5% dari nilai akhir mereka untuk menyelesaikan tugas aktivitas senilai 500 poin. Siswa yang memilih untuk menyelesaikan kegiatan ini bekerja dalam kelompok untuk mengembangkan simulasi yang akan digunakan dalam iterasi kursus berikutnya. Siswa tidak perlu menggunakan H5P. Nah, berikut ini merupakan tabel simulasi decision point. Pada bagian kesimpulan, secara anekdot melalui umpan balik siswa dan pengamatan profesor, VSG tampaknya lebih unggul daripada kunjungan ke rumah tradisional untuk memenuhi hasil pembelajaran kursus. Dan mungkin profesor untuk membimbing siswa dan menginformasikan diskusi dengan mereka tentang penilaian keluarga. Setelah menyelesaikan modul pengembangan fakultas yang dibuat oleh CANSIM, implementasi pembekalan untuk pembelajaran bermakna direncanakan untuk simulasi di masa mendatang. Penelitian selanjutnya sedang direncanakan untuk mengevaluasi penggantian jam klinis dengan PSG, melibatkan siswa dalam pembuatan bersama simulasi untuk kelas mendatang secara anekdot, memperkaya pemahaman mereka tentang materi kursus. Skenario yang dikembangkan siswa kreatif dan sangat sesuai untuk kelas masa depan, memberi siswa pilihan untuk mendapatkan nilai dalam kursus, mencegah paksaan, dan memungkinkan siswa untuk terlibat dalam peluang yang paling berharga bagi mereka. Siswa memiliki hak untuk merahasiakan pekerjaannya, dan siswa diberi tahu setelah video dibuat bahwa mereka memiliki hak untuk berubah pikiran dan mendapatkan poin tanpa mengizinkan video mereka dibagikan. Baik, cukup sekian penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.